Begini makanya ya. Nah, ini jangan difulin, sisain nih. Jadi jangan disamain. Begini, ya. Nih, jelas kelihatan. Nah, nanti yang ini pikel. Nah, baru ke sini. Nah, insya Allah aman nih. Ya, tuh kan nggak bakal kebuka kan? Selebar apapun nggak bakal kebuka. Kenapa? Karena rapi. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap para jamaah pengajian malam Rabu RT 8 yang saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Dimas Kun yang saya hormati, Bapak RT 8 beserta jajaran pengurus ke-RT-an yang saya hormati, Ibu dan Bapak. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam lindungan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini setelah libur panjang hampir 2 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan rizki kepada kita, kenikmatan bisa hadir pengajian di Balai RT 8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini, malam-malam yang lalu dan malam-malam yang akan datang menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita fid dunya dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah, untuk kajian kita, kajian pertama kita pada malam hari ini adalah insyaallah kita akan membahas tentang umroh ya. Baik, kita bercerita tentang umroh. Pertama, keutamaan daripada umroh itu sendiri ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan umroh. Di antaranya hadis
hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrati. Iringilah haji dan umroh. Maksudnya laksanakanlah haji kemudian umroh. Ya, ini terutama bagi yang mereka melaksanakan ibadah haji ya. Barang pasti mereka pun melaksanakan umroh. Ada yang umroh terlebih dahulu kemudian haji, namanya haji tamattu. Ada yang haji kemudian umroh di tahun yang sama, namanya haji ifrad. Ada yang haji dan umroh niatnya digabungkan, namanya haji kiron ya. Haji kiron. Nah, di antara tiga jenis haji ini yang paling utama adalah haji ifrad. Jadi melaksanakan ibadah haji dulu kemudian umroh di tahun yang sama. Akan tetapi jamaah Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu ya. Jadi melaksanakan umroh dulu kemudian haji. Fa innahuma yanfiyani ad-dunuba wal faqra kama yanfil kiru khabathal hadidi wa dhahabi wal fiddah. Haji dan umrah itu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana api bisa membersihkan karat yang berada pada besi, emas dan perak. Jika besi, emas dan perak berkarat, maka dibersihkannya dengan api ya. Begitu juga dosa kita ini bisa dibersihkan dengan haji dan umrah. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur melainkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait keutamaan haji dan umrah. Nah, untuk umroh itu sendiri ya, di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya adalah riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh. Jadi umroh pertama, kemudian melaksanakan umroh lagi yang kedua. Nah, umroh ke umroh ini menghapus dosa di antara keduanya. Begitu. Ada lagi hadis menjelaskan al-hujjaju wal umar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. In da'auhu istajabahum. Apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Jika minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ini keutamaan haji dan umrah ya. Baik, untuk prakteknya. Nah, praktek haji ataupun umrah sebetulnya bedanya tipis ya. Kalau kita berbicara tentang haji, berarti di situ ada rukun haji, ada wajib haji dan sunnah haji. Nah, kalau kita bicara umroh juga sama, ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah ketika umroh. Ya, haji dan umroh rukunnya itu sama. Beda cuman satu saja, yaitu wukuf di padang Arfah. Nah, kalau haji itu rukunnya pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima adalah mencukur ya, yang keenam tartib. Nah, kalau umroh pertama ihram, kemudian yang kedua tawaf, tidak ada wukuf. Setelah tawaf sa'i, kemudian cukur dan tertib, selesai. Jadi kalau disingkat ya, rukun umroh itu adalah ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i, nyukur. Nah, ini ingetin nih bagi yang mau umroh ya. Rukun umroh ada 5 atau ada 4 ya. Disingkat di dalam kata ihtosakur ya. Ihtosakur. Kayak bahasa apa tuh ihtosakur? Bahasa Jepang ya. Kayaknya begitu.
Tosakur, ihram, tawaf, sa'i, kur, mencukur ya. Nanti kita uraikan satu persatu ya. Yang penting paham dulu ya, ihram itu apa sih? Ihram itu bukan pakai kain ihram. Ihram itu artinya niat. Ya, niat. Jadi niat masuk ke dalam ibadah haji atau umroh itu namanya ihram. Nah, nanti ada persyaratan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Ya, itu lain lagi. Ini kita bicara kata ihram saja dulu. Artinya niat ihram itu. Ya, niat. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran ya. Berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jam itu kan dari kiri ke kanan ya. Kalau ini dari kanan ke kiri begini muternya. Ya begini. Itu tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad ya. Anggap ini Ka'bah ya, ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Di sini pintu Ka'bah ya. Nah, pojok yang belah sini namanya Rukun Iroki ya. Sebelah sini Rukun Syami. Sebelah sini Rukun Yamani. Nah, ini Rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya pojok ya. Anggap ini kotak ya. Nah, di sini Hajar Aswad. Nah, di sini ada pintu nih. Nah, pintu Ka'bah Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad disebut multazam, tempat diijabahnya doa di situ. Nah, itu pojok situ namanya Rukun Iroki ya. Sebelah sana Rukun Syami, sebelah sini Rukun Yamani. Nah, tawaf itu mulai dari sini Hajar Aswad. Nanti ada lampu hijau di atasnya itu. Karena kan kita sulit kalau mulai langsung tepat pada Hajar Aswad. Yang penting sejajar. Nanti ada lampu hijau dan ada garis hijau. Yang penting sejajar ya. Jadi Ka'bah itu sebelah kiri kita, gitu. Berjalan 7 putaran. Nah, setelah tawaf baru sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu lokasinya masih di Masjidil Haram, masih di dalam masjid ya. Nanti berpindah tempat. Ya, nanti ada tulisannya Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Ya. Dari Safa ke Marwah. Mulainya Safa dulu. Ya, kita naik ke Safa, kemudian berjalan menuju Marwah. Ya. Itu satu tuh. Kemudian di Marwah ke Safa lagi 2. Nah, jadi hitungannya satu perjalanan itu satu. Ya, bukan pepek satu. Ya, jadi jangan salah, bukan artinya Safa, Marwah, Marwah, Safa, satu bukan, tapi Safa ke Marwah satu tuh. Dari Marwah ke Safa lagi 2 berarti. Safa ke Marwah lagi 3. Ya, dari Marwah ke Safa lagi 4. Safa ke Marwah lagi 5. Marwah ke Safa lagi berapa? 6. Safa ke Marwah lagi 7. Jadi mulai dari Safa, finishnya di Marwah. Nah, selesai sudah, tinggal cukur ya. Itu selesai umroh masa gitu. 2 jam selesai. Ya, 2 jam selesai. Makanya kalau di sananya rajin, ada kesempatan 5 hari berkali-kali umrohnya, nggak mesti ikut jadwal dari travel ya. Sayang, mumpung di sana banyakin umroh ya. Begitu. Nah, baik. Kalau sudah ada gambaran ya, itu gambarannya tuh. Nanti kalau ikut travel ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Mekah. Ya, biasanya ke Mekah dulu biasanya, ke Jeddah ya. Baik. Itu kalau ke Mekah dulu, jadi ke Madinahnya belakangan. Nah, itu mulai niatnya nanti di atas pesawat ya, di dalam pesawat, tepatnya di Yalamlam. Jadi di pesawat itu kita sudah pakai kain ihram bagi laki-laki ya, 2 lapis ya. Kalau perempuan ya yang penting menutup aurat ya. Pakaian putih lebih bagus. Nah, ketika nanti pesawat tepat di atas Yalamlam itu nama satu daerah ya. Nama satu daerah. Tepat di atas Yalamlam dia ada aba-aba, ada instruksi. Nah, di situ mulai ihram, mulai niat ya. Nanti kita ceritakan sunnah-sunnahnya apa saja. Ya. Kita ceritakan yang wajibnya dulu nih ya. Karena ihram itu harus di mikot. Mikot itu ada 2,
ada zamani, aya makani. Mikot zamani, zaman itu artinya waktu. Kapan sih waktu kita niat umroh? Kapan sih waktunya kita ihram umroh? Nah, untuk umroh itu sendiri waktunya bebas. Sepanjang hari, sepanjang tahun, siang malam bebas. Kalau umroh ya. Kalau haji hanya 2 bulan 10 hari, Syawal, Zulqa'dah, dan sampai 10 Dzulhijjah. Itu waktu mikot zamani, jadi waktu ihramnya haji, waktu niat haji, begitu. Nah, kalau waktu ihramnya umroh atau waktu niatnya umroh itu bebas. Mau kapanpun, bulan apapun, hari apapun bebas umroh itu. Ya, kalau haji hanya 2 bulan 10 hari. Nah, ada juga mikot makani, tempat di mana kita harus niat ihram, niat umroh atau haji. Nah, karena kita jamaah ini dari Indonesia yang langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu, maka mikotnya adalah tempat niat ihramnya orang Yaman, yaitu Yalamlam namanya. Namanya apa? Yalamlam ya. Itu kita sedang berada di dalam pesawat nanti, karena nggak ada bandara di Yalamlam itu ya, jadi pesawat nggak bakal turun di situ, nggak bakal, tetap kita berada di pesawat gitu, di Yalamlam. Nah, nanti ada instruksi lah, kita berada di Yalamlam. Harap jamaah sekalian untuk mengambil ihram ya, niat ihram umroh begitu. Nah, nanti cara mengucapkannya begini: nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Ya, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Nah, ulangi. Yang nggak mau berangkat juga apalin aja, siapa tahu nanti ada nasib ya. Itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Sekali lagi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Bisa ya? Itu anggap kita nih dalam pesawat nih. Anggap sekarang kita di pesawat nih. Laki-laki sudah pakai kain ihram, perempuan gak ada pakaian khusus sebetulnya. Yang penting nutupin aurat, putih lebih bagus. Warna apapun nggak apa-apa, cuman ya biar seragam aja putih begitu ya, bagus. Emang sunnah juga warna putih. Anggap kita dalam pesawat nih, sudah berada di atas Yalamlam nih ya. Nah, sekarang kita niat bareng-bareng aja. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Itu di mulutnya, dalam hati jangan sampai lupa nih, karena niat itu di hati ya. Saya niat umroh dan ihram umroh karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati tuh ya. Jadi kadang-kadang hanya mulut doang nawaitul, tapi hatinya enggak. Nah, ini enggak sah nanti, sayang ya. Jadi harus apa? Harus dalam hati ya. Nawaitul umrota ya, atau pakai bahasa kita, saya niat umroh dan ihram umroh karena Allah Ta'ala. Mulut sunnah mengucapkan nawaitul umrota. Nah, setelah mengucapkan itu berarti setelah ihram umroh itu berarti kita sedang melaksanakan umroh ini. Berlaku larangan-larangan. Ya, nanti kita ceritakan di akhir apa sih larangan ketika ihram umroh atau haji, begitu ya. Secara garis besar ya, kalau laki-laki tidak boleh pakai yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, perempuan tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh menutupi wajah, begitu ya, tidak boleh memakai wewangian dan lain sebagainya. Sudah berlaku tuh, awas hati-hati. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, perbanyak membaca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu bacaan talbiyah sekaligus sholawat dan doa. Itu yang sunnah. Jadi bukan talbiyah doang. Talbiyahnya 3 kali, sholawatnya sekali, terus Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar sekali, Rabbana taqabbal minna sekali, Rabbana atina sekali. Nanti ulangi lagi labbaik Allahumma, itu sepanjang perjalanan sampai ke Mekah. Nanti sampai di Mekah kan ke hotel dulu ya, setelah di hotel baru ke Masjidil Haram. Nah, kalau sudah masuk Masjidil Haram kan tawaf. Nah, kalau sudah mulai tawaf jangan talbiyah lagi. Ya, jadi talbiyah itu sampai tawaf saja. Udah tawaf jangan talbiyah. Nah, itu kalau yang langsung ke Mekah. Tapi kalau yang ke Madinah itu mulai umrohnya nanti setelah beberapa hari di Madinah. Ya, berapa hari Madinah? 4 apa 5 hari? 4 apa 5? 4 ya, di Madinah 4 hari ya. Setelah dari Madinah kan ke Mekah tuh umroh. Nah, ini baru ihramnya itu di Bir Ali ya. Kalau tadi kan langsung ke Mekah ya, itu di Yalamlam. Nah, kalau yang ke Madinah dulu 4 hari setelah Madinah ke Mekah, nah itu nanti ihram umrohnya di Bir Ali. Bir Ali itu nama masjid, Pak. Masjid Bir Ali. Nah, itu nanti sama nawaitul umrata wa ahram, itu di masjid dilaksanakannya itu. Nah, bagaimana kalau sudah selesai umrohnya mau umroh lagi? Nah, itu nanti mikotnya gampang. Ya, jangan lari ke Bir Ali lagi atau jangan lari ke Yalam lagi. Cukup saja ibu bapak cari taksi ya ke Ji'ronah. Ji'ronah itu mikotnya itu ya, Ji'ronah. Namanya Ji'ronah. Ada masjid juga di sana. Nah, kalau enggak ke Tanim boleh ya. Kalau enggak ke Hudaybiyah, ada 3 pilihan. Mau ke Ji'ronah ya, atau ke Tanim atau ke Hudaybiyah. 3. Itu kalau sudah berada di Mekah tuh. Jadi udah selesai nih umroh, wajib udah selesai. Misalnya lah mau umroh lagi lah saya. Nah, itu di mana tuh saya mulai niatnya ihram umrohnya? Ke Ji'ronah ya, cari taksi ya. Kalau di sana itu cari taksi jangan langsung naik ya. Nanya dulu Ji'ronah ya, kemudian dipersilakan masuk
harganya dulu ya. Kam rial. Berapa kam rial, atau bahasa Inggris how much real gitu kan. Kam real. Seberapa real. Jadi perjanjian dulu. Kadang kalau nggak perjanjian kita main naik aja, nanti ditembak harganya. Kadang-kadang suka ada yang nakal juga. Ya kita nggak suudon, tapi kita hati-hati aja lah. Jadi perjanjian dulu. Misalnya isrin real. Isrin itu berarti 20 real. Ya dia paling kadang ngasih isyarat ya, isrin ya. Atau bahasa Inggrisnya apa? 20 real misalnya, 20 real. Tawar ya. Gimana nawarnya? Misalnya 10 asroh atau 10 real, boleh ya. Atau misalnya dia ngajuin harga 10 real, tawar misalnya 4 real. Gimana? Arba rokaatin. 4 rakaat, arba real biasanya, 4 real ya bisa. Nanti ke Jirona, nanti Jirona ada masjid, ada di sana ihram. Kalau enggak ke Tanim ya boleh. Kalau enggak ke Hudaybiyah, yang paling dekat ke Jirona, paling dekat itu. Ya, itu kalau tidak rombongan ya. Jadi mau berdua sama istri lah. Ini waktunya senggang nih, daripada kita santai sama nih umroh aja. Itu ke Jirona aja. Nanti sama rangkaiannya. Nah, kalau sudah paham itu, silahkan dibuka tentang sunnah ihram ya. Jadi sebelum ibu bapak niat ihram umroh ya, itu apa saja yang dilakukan? Nah, silahkan dicari itu sunnah ihram. Ya di bab haji ya. Tentang rukun haji ada di situ. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Nanti ada judul sunnah ihram. Halaman berapa? 418. Jadi kita bertahap dulu, kita ihram dulu selesaikan yang sunnahnya nih ya. Baik, sudah paham ya. Jadi ihram itu apa? Niat ya. Berarti ihram umroh, niat umroh begitu. Baik, kalau langsung ke Mekah berarti di lam. Kalau ke Madinah dulu berarti di Bir Ali. Kalau sudah selesai umrohnya, kita berada di Mekah, berarti tempatnya ada 3. Boleh Jirona, boleh Tanim, boleh Hudaybiyah. 3 itu. Baik, apa sunnah yang harus dilakukan sebelum ihram, sebelum niat umroh atau haji? Nah baik, yang pertama bagi laki-laki ya, qassus syaribi ya. Qassus syaribi, memotong kumis. Kumis itu dirapihin, bukan dicukur ya, dipotong aja, ditipiskan begitu. Ada yang suka kumis di sini? Pak siapa? Pak RT, mana Pak RT tuh? Ada Pak RT. Itu dirapihkan kumisnya. Wa tamshitu sya'rir lihyati, menyisir rambut janggut ya, disisir. Kalau ada janggutnya, kalau nggak ada nggak usah disisir ya. Yang kedua, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini sebelum ihram nih ya. Jadi kalau misalnya langsung ke Mekah kan karena ihramnya di pesawat, berarti sebelum berangkat tuh ya di rumah dulu ya, atau di bandara. Kayaknya di bandara susah lah. Di rumah begitu. Di rumah. Kan udah ada, misalnya kita ke Mekah dulu misalnya, berarti kan ada persiapan ya gitu. Itu sebetulnya ada yang di pesawat ya lam-lam, ada yang di Jeddah ya. Sebaiknya di ya lam-lam saja Pak ya, meskipun di Jeddah juga ada yang mengatakan boleh di bandara Jeddah ngambil ihramnya itu, niat umrohnya itu. Cuman lebih utama di mana? Ya lam-lam ya, karena Jeddah itu pendapat yang tidak kuat ya. Baik, jadi mencabut bulu ketiak. Yang ketiga, qalmul adhafir, memotong kuku. Yang keempat, halqu sya'ril anati, mencukur bulu kemaluan, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, dicukur ya. Kemudian yang kelima, al-ghuslu lil ihram, mandi ihram ya, mandi. Niatnya begini, nawaitu guslal ihram ya, atau nawaitul gusla lil ihram, boleh. Nawaitul gusla lil ihram, saya niat mandi untuk ihram, mandi
Ya, jadi motong kuku dulu ya, kemudian mencukur bulu kemaluan dulu, kemudian menggunting kumis ya, kemudian mandi. Nah setelah mandi, lubsu izarin waridain jadidaini abyadaini, bagi laki-laki mengenakan dua helai kain ya, putih yang baru ya. Kalau tidak ada yang baru, yang bekas boleh ya. Tapi masa iya pakai yang bekas sih? 30 juta kebayar, masa beli kain ihram gak kebayar? Udah dapat sepaket biasanya itu ya kain ihram ya, dari harga yang kita bayarkan itu ya. Nah jadi untuk yang bawahnya itu sarung, atasnya buat selendang. Ini pakai, cara pakainya begini ya, biar tidak merosot ini ya, biar tidak merosot ya. Karena kan nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kolor ya. Ya, nggak boleh laki-laki itu. Ya, bayangkan itu. Nah, ini kalau merosot kan repot nih urusannya nih, waduh ya. Hah? Itu. Nggak, kadang-kadang bukan masalah merosot, kadang-kadang karena makanya nggak benar terbuka. Jadi ketika melangkah terbuka. Ya. Itu. Kalau merosot sehingga kayak kan pakai sabuk ya, tapi kadang terbuka, ini bahaya nih, ya. Nah makanya gini pakainya nih, biar mantep nih. Ya. Ini anggap kain ihram nih ya. Jadi usahakan pusar sampai lutut tertutup ya, laki-laki. Begini makanya ya. Nah, ini jangan difullin, sisain nih. Jadi jangan disamain. Begini, ya. Nih, jelas kelihatan. Nah nanti yang ini pikel. Nah baru ke sini. Nah, insya Allah aman nih. Ya, tuh kan nggak bakal kebuka kan? Selebar apapun nggak bakal kebuka. Kenapa? Karena rapi. Saya ulangi ya. Takut ada. Sebenarnya boleh pakai cara yang kayak gimana boleh, ya. Boleh asal begini aja boleh, tapi awas. Nah ini yang cara yang bagus nih, ya. Jadi, ya, segini nih ya. Apa ya? Segini nih. Jadi sisakan nih, sisakan. Nanti yang ini cepat ke sini, ya. Nah, baru nih pakai sabuk, udah aman ini. Seminggu insya Allah aman. Ya. Kalau haji kan 6 hari itu, ya, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 maksimal 6 hari. Bayangkan begini aja. Ya. Paling kalau mandi dilepas ya. Kalau umroh kan cuma 2 jam lah ya, aman insya Allah. Nah kalau yang atasnya, ini kalau ketika tawaf ya, ini kalau sebelum tawaf begini nggak apa-apa ya. Sebelum tawaf. Kalau sudah tawaf nih. Ini yang kanannya dibuka ya. Begini. Ya, jadi tertutup laki-laki, yang kanan terbuka. Kalau sudah tawaf dan sa'i gitu. Nah, ada cara yang nggak bakal jatuh, karena kalau kayak begini jatuh kadang-kadang nih ya, lepas nih. Ada cara yang bagus, jadi setelah pakai sarung tadi langsung pakai ini begini ya. Nah begini, kemudian baru pakai sabuk. Nah jadi pakai sabuknya itu setelah pakai selendang ya. Jadi pakai sarung baru selendangnya begini ya, baru dipakai sabuk. Nah nanti kalau mau tawaf tinggal dikeluarin aja ini. Begini. Jadi nggak bakal jatuh ini, ya nggak bakal lepas. Karena kalau cara yang pertama tadi saya sampaikan begini, kadang-kadang jatuh ini. Ini dingin lagi ribet. Pakai peniti. Hah? Pakai peniti. Daripada begitu mending kayak begini tadi. Jadi pakai kayak baju apa ya? Kimono ya. Kayak orang Jepang itu. Kimono ya, begitu. Ya. Kemudian pakai sabuk. Ada sabukannya sini. Ada sabuk ya. Jadi setelah pakai sarung, selendangnya begini kan, kemudian pakai sabuk, ikat. Nah, udah begini sampai di Masjidil Haram, begitu ya, Masjidil Haram, tawaf, tinggal keluarin. Aman sudah, ya. Ini kencang, ya, nggak perlu pakai peniti lagi, ya, begitu.
Sampai saya juga buat ini gampang-gampang sabu kan begitu. Itu caranya. Awas ya, laki-laki jangan sampai ditutup kepalanya. Kadang-kadang karena apa tadi ihramnya di pesawat, kan pesawat mah dingin ya, bang pakai baju kan, kayaknya dingin. Nah ini kena dam nanti, awas ya kalau sengaja kena dendam. Laki-laki ya, karena dingin akhirnya diselemutin begini di pesawat. Sedangkan dia sudah niat ihram umroh, itu nanti kena denda kalau sengaja. Itu paham ya? Yang ketujuh, tatyibul badani dunarida, ya, memakai pengharum pada badan. Awas, ini belum ihram nih, belum umroh. Jadi setelah mandi ya, hanya badan saja pakai wewangian, bisa pakai minyak wangi. Tubuh kita, jangan kain ihramnya, ya. Ini minyak wangi nih, misalnya, masih kan ada tersisa, itu bahaya. Nah lebih bagusnya minyak wanginya campur air, ya, biar cepat hilang. Atau sekedar pakai sabun mandi yang wangi boleh. Itu sebelum niat ihram. Awas, karena kalau sudah ihram nggak boleh. Ini sebelumnya. Ya daripada ribet minyak wangi campur air, yang mending mandi pakai sabun yang wangi, begitu ya. Sabun cair yang wangi, begitu baru nanti pakai kain ihram. Nah setelah itu diantaranya lagi apa? Lubsun alain, memakai 2 sendal. Sunnah pakai 2 sendal. Gimana kalau pakai sepatu? Jangan. Kalau pakai sepatu berarti tumitnya tertutup. Sedangkan tidak boleh tumit itu tertutup, ya. Dan ini jari nggak boleh ketutup. Makanya sendalnya ada sendal khusus jamaah haji warna putih itu, ya. Jadi kalau pakai sendal selop misalnya, ya, tumitnya terbuka tapi depannya tertutup, nggak sah itu, nggak boleh. Ya bukan nggak sah, nggak boleh. Itu melakukan pelanggaran ketika haji, ketika umroh juga sama. Ya, pakai sendal jepit adalah sendal khusus jamaah haji, begitu ya. Sendal khusus jamaah haji. Yang ke-9, raqatul ihram, melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat, ya. Ya kalau di Madinah kan di Bir Ali itu kan sunnah ya, mudah melaksanakannya kan di masjid. Nah kalau di pesawat bagaimana? Ya tinggal duduk aja di pesawat. Jadi misalnya nih bentar lagi mau sampai Yalamlam nih, ya bentar lagi mau mendekati, kan nanti dikasih tahu nanti jamaah sekalian persiap-siap untuk ihram umroh karena kita sebentar akan melewati Yalamlam. Nah itu kadang-kadang ada yang nggak mau ribet, udah di Jeddah aja, itu lebih mudah lagi ya, tinggal nanti sampai di Jeddah, sholat di musola, kemudian baru niat ihram umroh, ya. Jadi sholat 2 rakaat, usolli sunnatal ihrami, rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang dibaca kuliah sama kulhu, ya. Kemudian yang ke-10, at-talaffuzu biniyati, sunnah mengucapkan niat. Ya, jadi setelah sholat selesai, dalam posisi duduk menghadap kiblat, baru membaca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah begitu. Jelas ya? Baik. Ini ada satu peringatan ya yang penting di sini. Yang bagi lil muhrimi ayyashtarita, sebaiknya bagi orang yang ihram itu memberi persyaratan di dalam niatnya. Fayaqulu, nah hendaklah ketika niat ihram umrah itu mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Jadi tambah niatnya itu ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Terusin Allahumma mahilli haitsu habastani. Ada enggak tuh? Ada ya. Itu artinya apa? Ya Allah, tempat tahallulku adalah dimanapun engkau mencegahku. Itu maksudnya apa? Nah ini begini. Orang yang sudah niat umroh,
sudah ihram, kemudian ia tidak bisa melanjutkan rukunnya, tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, taruhlah misalnya dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Kenapa? Karena paspornya bermasalah misalnya. Kemarin kan ada kejadian ya, salah satu ASN-nya siapa, artis itu kan ikut umroh ya, sampai di Jeddah dipulangin karena bermasalah ya, atau visanya bermasalah, kita nggak tahu ya, atau ternyata ada hal lain lah yang menyebabkan nggak bisa masuk ke Mekah, itu kan dipulangin. Orang sini itu tegas Pak ya, kalau sudah nggak bisa ya nggak bisa, pulang. Kadang-kadang barang-barangnya segala macam kopernya sudah masuk, orangnya dipulangin ke Indonesia. Nah itu kan sudah niat umroh, itu bagaimana? Itu kena dam sebetulnya, harus nyembelih kambing. Nah itu kan repot, ya kan? Ya. Atau misalnya tiba-tiba sakit, tidak bisa melanjutkan padahal sudah niat. Nah begitu, maka solusinya ini ya, membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Artinya begini, ya Allah, tempat tahallulku adalah dimanapun engkau ya, dimanapun engkau mencegahku. Artinya dimanapun saya nanti tidak bisa melanjutkan kegiatan umroh atau haji ini, maka disitulah saya bertahallul. Artinya dimanapun nanti misalnya entah di Jeddah atau di Mekah tidak bisa melanjutkan tawaf dan sa'i, tidak bisa melanjutkan rukun umroh atau haji, maka disitu langsung nyukur saja. Setelah itu udah nggak usah bayar dam. Itu enaknya tuh ya, itu enaknya. Nah kalau tidak menggunakan lapad ini, tidak menggunakan persyaratan ini, maka ketika ia dideportasi, dipulangkan ke Indonesia, itu wajib bayar dam dan wajib qada umrohnya, itu harus berangkat lagi. Kenapa? Karena sudah niat ya. Jadi ibadah yang harus diselesaikan itu haji dan umroh. Beda dengan sholat. Sholat kalau batal, ulangi dari awal, selesai. Kalau haji enggak, udah masuk ya, umroh juga sama, udah niat, itu harus diselesaikan. Dipulangkan ke Indonesia, wajib kodok, berangkat lagi nanti. Kalau itu umroh wajib ya. Kalau sudah pernah umroh yang kedua nggak apa-apa ya. Ini maka supaya tidak kena dam, maka ucapkanlah Allahumma mahilli haitsu habastani, begitu ya. Karena nggak tahu lah ya, itu sangat mengkhawatirkan ya. Udah sampai sana, udah berangkat, udah sampai Jeddah, dipulangin. Viral itu videonya, tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak pernah nonton berarti, kurang update. Hah? Kasus caleg itu kan? Apa? Ya, waktu kasus caleg kan? Bukan, iya itu kalau nggak salah itu karena pernah jadi TKW, kemudian kabur. Ya, kabur, kemudian dipulangkan tuh ada pemerintah Saudi. Nah, majikan dia yang di sana itu melaporkan ke pemerintah kerajaan Saudi, akhirnya namanya itu di blacklist. Jadi nggak bisa ke Saudi. Ya, ada yang 10 tahun, ada yang selama-lamanya. Ya. Pokoknya gitulah. Kadang-kadang takut bermasalah, ya. Nah, kan repot ya. Ya semoga tidak ada masalah lah gitu, mudah-mudahan ya. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya udah ucapin ini aja, Allahumma mahili haitsu habastani, itu ya. Nah, itu rangkaian umroh ihram selesai. Kemudian kita bicara tawaf ya. Tawaf. Baik. Tawaf ini ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Kita bicara syarat ya, atau bukan rukun, syarat daripada tawaf itu ada 10 ya. Jadi kalau sudah sampai ke Mekah, kemudian tawaf ya. Rukun atau syarat tawaf yang pertama harus satrul aurati, menutup aurat. Ya, laki-laki antara pusar sampai lutut, nggak boleh terbuka. Perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, at-taharatu anil hadatsain, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti kalau yang head nggak boleh. Nanti ya tawafnya kalau sudah headnya bersih, suci ya. Makanya kadang-kadang ada perempuan yang nggak mau ribet, ya dia berangkat umroh atau haji, dia minum obat dulu biar tidak head. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Ada yang obat khusus biar tidak head, itu boleh, nggak apa-apa. Takut ribet ya. Kalau head kan harus nunggu dulu suci baru tawaf. Ya,
Karena kalau lagi haid nggak boleh tawaf. Kenapa? Ya karena syarat daripada tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang punya hadas kecil berarti tidak punya wudu, ya tidak sah tawafnya. Maka ketika kita tawaf misalnya kemudian hadas, ya misalnya kentut atau bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, itu kan batal wudunya. Kalau batal wudu, tawafnya batal, harus ambil wudu lagi, kemudian lanjutkan tawafnya. Lanjutin, bukan mulai dari awal, lanjutin. Ya kalau sudah dapat 2 putaran lalu batal karena bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, maka harus ambil wudu lagi, kemudian lanjutkan tawafnya. Tapi yang ribet itu, kenapa ribet? Karena jaraknya jauh. Dari tempat tawaf ke kamar mandi ke tempat wudu itu jauh. Apalagi kalau misalnya jamaahnya lagi banyak, berdesak-desakan, makin ribet. Ya, nah maka gimana solusinya? Nah di sini dikatakan ya boleh mengikuti atau taklid kepada Imam Malik. Di dalam mazhab Imam Malik ya, jika laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan atau sebaliknya, asalkan tidak syahwat, wudunya tidak batal. Ya, kita lagi tawaf, ada perempuan misalnya nyenggol kita, sentuhan kulit kita dengan dia. Nah itu kalau tidak syahwat di dalam mazhab Malik mah tidak batal. Asalkan tidak syahwat ya. Ya kalau syahwat mah tetap batal. Ya. Apa sih cirinya syahwat? Kalau laki-laki bangun anunya itu syahwat. Ya, kalau perempuan hatinya berdebar. Itu ciri syahwat itu. Baik. Tapi kalau kita ingin mengikuti mazhab Maliki biar tidak batal wudu bersentuhan dengan perempuan jika tidak syahwat, ini praktek wudunya tolong diperhatikan 2 hal saja. Yang pertama harus menggosok seluruh anggota wudu. Ya, anggota wudu yang dibasuh mana? Wajah, tangan, kaki yang dibasuh ya. Nah, itu wajah, tangan, kaki wajib digosok pakai tangan ya. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i kan asalkan terbasuh aja ya. Madhab Syafi'i ini, kalau madhab Malik harus digosok. Ya, tangan juga sama. Ya, digosok ya. Artinya air itu tidak hanya sekedar membasuh tapi harus dibantu oleh telapak tangan kita digosok. Kaki juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengusap dan menyapu kepala harus semuanya. Ya, jadi tangan dibasuhkan kemudian begini. Dari depan ke belakang basuh semua. Diusap semuanya, disapu. Itu perhatikan 2. Ya, baru boleh kita menggunakan madhab Maliki di dalam yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan kulit ya laki dengan perempuan asalkan tidak syahwat tidak batal wudunya. Jadi ketika wudunya ikut wudunya madhab Maliki, pertama harus menggosok anggota wudu, wajah, tangan, kaki digosok ya. Kemudian kepala wajib disapu semuanya, diusap semuanya. Jangan sampai begini, wudunya pakai wudu madhab Syafi'i ya, kepala hanya sebagian saja, tapi masalah membatalkannya ikut Maliki itu nggak boleh. Itu namanya talfik. Talfik itu apa? Memintal ya, mengambil pendapat para ulama yang enak-enaknya saja. Itu nggak boleh talfik ya. Kalau taklid mah mengikuti boleh. Jadi nggak apa-apa nih diambil nih. Ya daripada nanti di sana repot ya, harus bolak-balik ke kamar mandi atau ke tempat wudu jauh jaraknya. Sedangkan tawaf itu kan luar biasa ya. Kalau lagi miliknya gede, rezekinya bagus ya, dekat Ka'bah kan putarannya kan sedikit pendek. Tapi kalau lagi rame dan miliknya ya kurang bagus misalnya, jauh, itu kan kayak mengelilingi satu lapangan. Jauhnya berapa meter itu ya, berapa ratus meter itu ya. Kalau harus bolak-balik wudu lagi kan batal, susah, capek gitu ya. Jadi boleh ya, laki-laki perempuan boleh mengikuti Imam Malik di dalam wudu ini boleh. Syarat tawaf yang ketiga, at-taharatu anin najasati, harus suci dari najis, pakaiannya, tubuhnya, tempatnya nggak boleh ada najis ya. Kemudian yang keempat, ja'lul baiti an yasarihi. Ka'bah ini posisinya harus di sebelah kiri ya. Ini Ka'bah nih begini ya, nggak boleh begini kita tawafnya atau membelakangi Ka'bah, harus Ka'bah sebelah kiri kita.
Ya, makanya tawaf itu jangan goyang-goyang. Fokus aja nih kita jalan ngelilingi Ka'bah, ya. Ka'bah itu harus di kiri kita di sini, ya. Ini Ka'bah nih kita nih. Begitu. Ya, gimana kalau lagi tawaf misalnya ada yang nenggor, akhirnya kita begini. Ya, itu harus rubah posisi lagi, mundur sedikit, maju lagi. Begitu ya. Kenapa mundur sedikit? Karena takut tadi kita melangkah 1 atau 2 ke depan dalam posisi Ka'bah tidak di sebelah kiri kita. Nah, makanya solusinya ya kita rapihkan posisi kita, mundur lagi baru mulai. Begitu. Yang kelima, al-ibtida'u minal hajaril aswadi, memulai tawaf dari hajar aswad, ya. Ini hajar aswad misalnya ya di sini nih, ya. Nanti ada tandanya lampu merah itu ya. Sebelah sana juga ada, ya, lampu merah. Lampu hijau, lampu hijau ya. Lampu hijau. Nanti ada garis juga di bawahnya ini. Nah, kita mulai di situ. Anggap misalnya ini hajar aswad, ya kita di sini. Sejajar ya, sejajar. Hah? Ini kan ya, ini kan Ka'bah ya. Ini kan hajar aswad ya. Yang kita misalnya di sini sejajar ya, sebelah kiri kita dengan harus lurus sejajar. Ada lampu ini hijau. Sini juga lampu hijau. Mulai dari hajar aswad. Yang keenam, muhadatul hajari bijami badani, harus sejajar seluruh tubuhnya dengan hajar aswad. Jadi ketika mulai tawaf itu ya harus tegak lurus ya, tubuh kita sejajar dengan hajar aswad. Kalau begini nggak boleh nih. Kenapa? Karena kepala kita ada di luar hajar aswad, harus tegak. Jadi kalau memang udah dibentuknya sama Allah bongkok lain lagi tuh Maya. Ini kan normal. Ya nanti itu ada sunnah. Itu sunnah itu. Ini yang kita bicara yang syaratnya dulu. Syarat tawaf ya. Syarat tawaf. Yang harus ini kalau itu mah sunnah, nanti ada sunnah. Syarat yang ketujuh, kaunuhu sab'an yakinan, harus 7 putaran yakin. Berarti kalau ragu misalnya 6 apa 5? Udah 6 apa 5 ya? Berapa nih? Ambil yang sedikit 5 berarti. Udah dapat 7, ragu lagi 7 apa 6 ya? 6 berarti ya. Tambah 1 lagi gitu. Nah, kapan dihitung 1? Kalau sudah sampai hajar aswad lagi. Kita kembali dari sini, muter sampai sini 1 berarti, muter lagi 2. Harus ngitungin, maka jangan meleng. Tahu nggak meleng apa meleng? Jangan ngelamun ya, bingung sendiri berapa ini ya. Aduh, capek loh, jangan dikira itu. Masya Allah ya, harus fokus ya, dapat berapa itu, fokus. Ya pakai tangan aja lah, begini 1 kan begitu, pakai tangan aja. Kamu yakin ya, yakin. Yang ke-8, kaunuhu dakhilal masjid, harus berada di Masjidil Haram. Jadi tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Misalnya nih Masjidil Haram, kita tawafnya di luar, karena dalam penuh di luar nggak boleh, harus di dalam Masjidil Haram. Ya. Yang ke-9, kaunuhu kharijal baiti wa syadarwan wa hijri Ismail, harus berada di luar Ka'bah. Jadi jangan tawaf di dalam Ka'bah, mentang-mentang presiden tawaf dalam Ka'bah, nggak boleh ya, harus di luar. Ini Ka'bah nih, ya ini Ka'bah, ini Masjidil Haram nih. Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Kita tawafnya harus di dalam masjid, nggak boleh di dalam Ka'bah. Berarti harus di luar Ka'bah, di dalam masjid ya. Dan harus di luar Syazarwan. Apa sih Syazarwan? Syazarwan itu ya tembok kecil ya, pendek di bawah Ka'bah. Ini Ka'bah, anggap ini Ka'bah ya. Itu di bawahnya kayak pondasi ya. Nah ini namanya Syazarwan ya. Jadi misalnya ini Ka'bah ya, ini bawahnya nih ada kayak begini nih. Ini Syazarwan namanya. Nggak boleh tawaf di sini, ya nggak boleh. Wa hijri Ismail, dan harus di luar hijri Ismail.
Hijr Ismail ini Ka'bah ya, Ka'bah. Dan di sini ada nih yang melingkar ya. Itu namanya Hijr Ismail. Enggak boleh tuh di dalam itu, harus di luar. Jadi kalau kita tawaf harus keluar daripada ini. Jangan masuk ini kosong nih, kesalaman lah. Enggak boleh. Ada temboknya ya. Jadi melingkar ya. Ini ajar apa namanya Ka'bah itu enggak sampai enggak tinggi sih, enggak tinggi ya. Beginilah melingkar. Itu namanya Hijr Ismail namanya. Enggak boleh ke dalam itu, harus keluar itu ya tawafnya. Syarat yang ke-10 ada musorfihi li ghairi ya. Tidak tawaf untuk tujuan yang lain. Tidak tawaf untuk tujuan yang lain. Misalnya ia tawaf tapi tujuannya ngejar teman karena tinggal rombongan. Ini enggak sah nanti nih. Misalnya nih, ini tawafnya rombongan ya. Rombongan. Kemudian ia tertinggal sama rombongan. Ia lari ke depan, ngejar. Ini kan jalannya kan tujuannya buat apa? Ngejar rombongan. Itu enggak boleh itu. Ya, nggak boleh, harus tetap ya, nggak boleh ada tujuan yang lain, entah tujuan ngejar teman, tujuan apa namanya ngejar anak karena tawafnya sama anak ya, anak masih kecil mencuri lari-larian, ayo dikejar biar nggak jauh-jauh, itu nggak boleh ya, harus ada musorfihi li ghairi ya, tidak tawaf untuk tujuan yang lain. Bagaimana kalau niatnya double ya, niat tawaf ya niat mengejar, boleh ya, boleh. Baik, nah sekarang sunnah tawaf ya. Sunnah tadi syaratnya wajib tuh yang 10 itu ya. Sekarang sunnahnya nih. Pertama al-masyu fihi hafiyan, berjalan dengan cara tidak menggunakan alas kaki. Garis miring nyekermen ya. Nyekermen. Wa taksirul khuta ya, dan tidak melebarkan langkah. Jadi jalannya tuh jangan lebar-lebar kakinya. Ya jangan. Jangan ya, biasa aja, biasa. Taksirul khuta, tidak melebarkan ya langkah kaki. Sunnah yang kedua adalah romal. Apa itu romal? Al-isra fil masyi, berjalan dengan cepat. Ma'ahazil katifa ini, disertai dengan menggoyangkan dua pundak. Wa taqarubil khuta ya, dan mendekatkan setiap langkahan kaki tanpa berdiri dan tidak melompat. Jadi yang namanya romal itu ya, berjalan cepat ya, sampai begini. Nah itu, ini digerak-gerakin ya. Jalannya cepat, tapi jalan cepat bukan berlari. Jadi langkahnya tetap pendek tapi cepat. Ya. Nah, begitu. Itu namanya romal. Di putaran berapa tuh sunnah romal? Ini khusus laki-laki ya, perempuan jangan, bahaya urusannya. Ya. Bahaya urusannya. Ya. Laki-laki ya. Wa yakunu fil aswati thalathatil wali, khusus di 3 putaran pertama. Ya, jadi mulai putaran pertama, ya, mulai itu sambil lari begitu, bukan lari ya, jalan cepat ya, maaf, jalan cepat ya, begitu ya. Ini pendek sih, kalau jauh mau enak, tapi nyeruduk doang ya. Ya jalan cepat sambil ininya digoyang-goyang begitu. Ya. Khusus di 3 putaran pertama, ya. Jadi putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh jangan. Itu namanya romal. Tapi kalau capek jangan dipaksain. Capek loh. 1 putaran itu kan jauh. Ya, ini kan sunnah ya. Syukur-syukur bisalah gitu. Yang ketiga sunnah tawaf nih, ittiba. Nah, ittiba itu tadi ya. Membuka dada sebelah kanan, menutup dada sebelah kiri, itu ittiba namanya ya, ittiba. Kemudian
karena semakin dekat ya, karena putarannya berarti sebentar ya, jaraknya dekat. Yang kelima as-sakinatu ya, tenang, wal waqar, santai, wa adamul kalam, dan tidak ngobrol. Jangan nelpon ketika tawaf, jangan ngobrol, banyakin berdoa kepada Allah ya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir boleh, atau membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu diulang-ulang terus. Rabbana taqabbal minna, terus diulang-ulang terus ya. Atau ada doa ya, itu setiap putaran pertama, kedua ada doanya ya, dari para ulama bukan dari Nabi SAW. Boleh diamalkan juga. Yang keenam raf'ul yadaini ingda doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi ketika tawaf kan berdoa tuh ngangkat tangan biasa, ambil jalan angkat tangan. Yang ketujuh sunnah mualat ya, sunnah berkesinambungan. Jadi diselesaikan langsung 7 putaran itu ya, itu sunnah, tidak wajib ya. Jadi kalau misalnya dapat 3 putaran capek nih lah, ngaso dulu misalnya ya, udah sampai 3 putaran nih, ngaso dulu boleh ya, tapi sebaiknya mualat, langsung diselesaikan begitu. Yang kedelapan qiraatul azkaril waridati, membaca zikir-zikir ya yang datang dari Nabi SAW disertai dengan khusyuk ya. Di antaranya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dulu ada orang kaya ya, umroh dengan 2 orang istrinya. Yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Nafisah ya. Ketika suaminya tawaf ya kan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang Nafisah cemburu. Kenapa? Yang disebut si Hasanah doang, suaminya dicubit. Kata suaminya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Nafisah wa qina adzabannar. Ya, takut sama istri dah. Baik. Yang ke-9 istilamul hajari. Nah, ini disunahkan mengusap hajar aswad, wa takbiluhu, dan mencium hajar aswad. Kalau ada rezeki, ada nasib ya, cium hajar aswad itu awas, cara menciumnya jangan sampai mengeluarkan suara. Jangan begini. Jangan. Ya. Jangan, biasa aja. Cium hajar aswad ya, sentuh dan cium hajar aswad itu kalau bisa ya. Kalau sulit nggak usah maksain sampai desek-desekan ya, sikut-sikutan, nyakiti orang, nggak boleh, haram ya. Tapi kalau kita niatnya kuat mah insya Allah ya, ada aja jalan itu, ada aja. Kadang-kadang terbawa sama ini, sama desakan orang. Karena badannya kecil, terombang-ambing, akhirnya kebawa ke depan hajar aswad. Ada yang begitu ya, ada yang begitu ya, gimana nasibnya lah masing-masing ya. Disunahkan mengusap hajar aswad, mencium hajar aswad ya. Wa wad'u jabhatihi alaihi, dan sunnah meletakkan kening ya di hajar aswad. Wa taqbilu yadihi ba'dahu, nah setelah mengusap, mencium dan meletakkan kening, sunnah tangan kita dicium oleh kita setelah mencium hajar aswad. Jadi hajar aswad kita usap, kita cium, letakkan kening, udah selesai, tangan kita cium. Sunnah ya, sunnah. Nah, kalau tidak bisa karena berdesak-desakan, rame ya, cukup isyarah dengan tangan saja. Ya, dengan tangan kanan begini. Bismillahi Allahu Akbar, cium tangan begini. Ya. Begitu ya. Karena susah nih ya. Bismillahi Allahu Akbar, cium begini ya. Itu kalau tidak bisa. Ya tetap kita ya ke samping ya, begitu. Karena kalau kitanya begini berarti nanti tawafnya harus agak mundur lagi kita ya, kemudian menyamping begitu, menyamping.
Wa taqbilu yadihi ba'dahu, ya, disunahkan mencium tangan setelah mencium Hajar Aswad. Kalau bisa mencium, kalau tidak bisa isyarah saja. Nah, itu setiap melewati Hajar Aswad ya. Ya, tiap putaran. Jadi di putaran pertama di awal seter juga boleh. Nah, kalau di awal seter nggak apa-apa kita begini, Bismillah Allahu Akbar, kemudian begini baru jalan, ya. Jangan setelah ini baru jalan, nggak boleh. Yang harus sejajar Ka'bah sebelah kiri kita. Jadi karena kan ini putaran pertama ya, boleh kita Bismillah Allahu Akbar, kemudian kita menyamping baru jalan, ya. Nanti ketika sampai Hajar Aswad lagi begini aja, Bismillah Allahu Akbar, cium, udah begitu aja, ya. Baik. Kemudian yang ke-11 nih. 10 ya, istilamu ruknil yamani, sunnah mengusap rukun yamani. Coba, yang mana rukun yamani nih? Masih ingat nggak? Ini rukun yamani, ya. Pokoknya di samping Hajar Aswad di belah sini rukun yamani, ya. Di samping Ka'bah rukun Iraki, belah sini itu rukun Syami, ya. Ini rukun yamani sunnah diusap juga. Kalau nggak bisa cukup melambaikan tangan aja isyarat Bismillah Allahu Akbar. Wa taqbilu yadihi ba'da, kalau sudah mencium, sudah mencium, ya, kemudian tangan kita dicium juga, ya. Diusap ya rukun yamani. Maaf, kalau Hajar Aswad sunnah diusap, dicium, tangan jidat kita diletakkan, tangan kita setelah menyentuh Hajar Aswad sunnah dicium. Kalau rukun yamani bukan dicium, sunnah diusap aja, maaf ya. Sunnah diusap saja, kemudian tangan kita dicium. Kalau tidak bisa cukup isyarah. Awas ya. Jadi yang sunnah dicium adalah Hajar Aswad, yang sunnah diusap rukun yamani dan Hajar Aswad. Setelah diusap tangan kita dicium. Kalau tidak bisa cukup melambaikan tangan isyarah, tangannya baru dicium, begitu, ya. Satu doang ya Hajar Aswad yang sunnah dicium itu. Kalau tidak sempat Hajar Aswad di sana, Hajar Aswad di rumah juga boleh, ya. Siapa suami itu Hajar Aswad, ibu itu, ya. Hajar itu batu, aswad hitam, ya. Apa nih kalau suaminya hitam, pas itu, ya. Pas itu. Benar nih, bukan bercanda ini, ya. Mencium suami itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Bukan bercanda, beneran ini, ada riwayatnya, ya. Pahalanya besar itu. Mencium suami seperti mencium Hajar Aswad. Enggak tiap hari. Tiap hari. Yang ke-11, rakaat tawafi, melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Ma'al jahri biha khalfal maqam. Nah, sholat sunat tawaf bacanya dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak jamaah kan, sendiri-sendiri, tapi bacaan dikerasin. Di mana tuh sholat sunat tawafnya? Di belakang makom Ibrahim. Nah, di sini nih ada nih makom Ibrahim, ya. Hajar Aswad, pintu Ka'bah, di sini ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Apa sih makom itu? Batu yang ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ya, itu ditutup, ya, ada yang berwarna kuning, ya, tutupnya itu, ya, kayak semacam tihang. Itu sunnah sholat di belakang itu. Tapi kayaknya nggak bisa. Kenapa? Banyak orang. Di mana kalau tidak bisa sholat sunat tawaf di situ? Fa illam yumkinhu fa fil hijri. Sholatlah di hijri Ismail. Siapa tahu agak kosong, tapi kayaknya nggak mungkin kosong juga, penuh. Fa illam yumkinhu, kalau nggak mungkin di hijri Ismail, udah yang batin di Masjidil Haram. Udah di mana aja, cari tempat ke belakang ke yang nyaman. Sholat sunnah tawaf, usolli sunat tawafi rakaataini lillahi taala. Saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah taala, ya, sholat sunnah tawaf. Yang ke-12 ini masih sunah-sunah tawaf nih. Ad-du'a'u bil multazam, berdoa di multazam. Mana multazam itu? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi bukan pintu Ka'bahnya.
antara, ya. Jadi ini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Nah, di sini nih antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di sini, multazam. Ya, bukan di pintu Ka'bahnya tapi di multazamnya. Sunnah berdoa di situ. Ya, siapa yang berdoa di situ, Allah kabulkan doanya. Banyakin doa di situ. Selesai tawaf ya. Ini selesai tawaf ya, kan sholat ya. Kemudian doa di multazam. Ya, sholat kemudian doa. Kalau bisa doanya di multazam. Ya, kalau nggak bisa ya setelah sholat langsung doa aja biasa. Karena kan sulit untuk bisa mencapai multazam itu. Ya, jutaan orang, ribuan orang ya. Nah, itu. Yang ke-13, berdoa di hatim. Apa itu hatim? Ma baina hajaril aswadi wa maqami Ibrahim. Hatim itu adalah antara Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Hajar Aswad, maqam Ibrahim di sini. Nah, di antara keduanya. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya sudah. Yang penting di Masjidil Haram aja. Banyak-banyak berdoa. Ada juga yang mengatakan di bawah mizab, di bawah pancuran emas Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu ada pancuran emasnya di bawah itu. Kalau bisa, tapi susah semua itu di multazam, susah di hatim. Orang banyak kan, ribuan, masya Allah, ratusan ribu ya, luar biasa. Nah, yang ke-14 nih, asyurbu, sunnah minum air zam-zam. Watadallu'u, yang banyak minumnya. Ya, segelas doang banyak minumnya. Begitu. Wayanwi qada'a hawaiji, ya, kemudian niat Allah mengabulkan hajat-hajatnya, baik hajat dunia, hajat akhirat, niat dalam hati. Pengen panjang umur, pengen sehat, pengen umroh lagi, pengen haji lagi, ya, pengen laris dagangannya, pengen rizkinya luas, pengen manfaat, punya anak, punya niat yang banyak itu, ya. Bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia juga nggak apa-apa, begitu. Karena hadisnya sahih ya, Nabi bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya dunia akhirat, dikasih dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kapan itu minumnya? Setelah tawaf ya, setelah tawaf. Baik, ada juga ulama yang menyebutkan ya, setelah minum air zam-zam itu airnya disiramkan ke kepala, siramin ke kepala, begitu. Sunnah ya. Jadi minum, siramin ke kepala, gitu. Sunnah. Hah? Jangan banyak-banyak, nanti bajunya basah. Ya, ambil barokahnya. Wasab ala ra'sihi, siramin ke kepala. Baik. Yang utama ya minta husnul khotimah lah ya. Minta husnul khotimah itu ketika minum air zam-zam. Di mana Ustaz air zam-zam? Itu udah disediain Pak, ada termos itu. Ya. Kalau dulu kan masih sumur ya, ngambil di sumur. Sekarang mah udah ditermosin, termos besar. Ya, dingin air zam-zamnya lagi enak. Udah dimasukkan ke mesin pendingin ya. Kemudian dialirkan, itu ditaruh di termos besar itu, warna oranye termosnya kalau nggak salah, tutupnya warna putih. Ya, itu nanti minum di situ ya. Ada tempat minumnya, gelas plastiknya. Setelah minum buang langsung, jangan taruh di situ lagi. Jadi satu kali pakai. Baiknya itulah 14 sunnah tawaf. Setelah tawaf ngapain? Sa'i. Apa itu sa'i? Syarat yang pertama, ayyabda'a fi kulli witrin bisofa. Tiap bilangan ganjil harus dimulai dari sofa. Berarti 1, 3, 5, 7. Ya, tiap bilangan ganjil mulai dari sofa. Pertama sofa. Kemudian yang ketiga dari sofa. Yang kelimanya dari sofa. Yang ketujuhnya dari sofa. Tiap bilangan genap yang kedua nih dimulai dari marwah. Ya. Bilangan 2 dari marwah, bilangan 4 dari marwah, bilangan 6 dari marwah.
Kita kan start nih, yang pertama nih di Sofa dulu kan, ganjil tuh, sampai ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa kan 2, berarti kan 2-nya itu mulai dari Sofa, gitu. Kemudian sampai Marwah, berarti kan sekarang mau ke 3 kan, dari Marwah tuh. Sampai nih ke Sofa, udah 3 tuh. Ini kan mau ke 4, berarti ganjil genap tuh, ya dari Marwah. Sampailah ke Sofa berapa? 4 kan. Sekarang mau ke 5, berarti dari Sofa. Dapatlah 5. Mau yang ke-6 dari Marwah. Sampai 6 di Sofa, kemudian mau ke 7 kan Sofa mulainya tuh. Sampailah di Marwah. Jadi tiap memulai sa'i yang ganjil itu dari Sofa, tiap memulai sa'i yang genap itu dari Marwah. Begitu. Yang ketiga, ayakuna sab'an, harus 7 kali, ya. Yang keempat, ayakuna ba'da tawafin sahih, setelah tawaf. Sa'i itu wajib setelah tawaf yang sahih. Nggak boleh nih datang ke Masjidil Haram langsung sa'i, kemudian tawaf, nggak boleh. Tawaf dulu baru sa'i. Yang kelima, ada musorpihi li ghairihi, tidak sa'i untuk tujuan yang lain, ya. Misalnya dia sa'inya sama orang tuanya didorong pakai kursi roda, didorong ke atas, ternyata dia lupa nggak megangin atau nggak dikunci, nyelonong ke bawah tuh orang tua tuh, dikejar sama dia. Niatnya kan ngejar orang tua yang nyelonong tuh ya kursi rodanya. Nah itu nggak boleh, harus niatnya niat sa'i, atau niat sa'i dan niat ngejar boleh, ya. Itu. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ke-6, ada muta'rij al-katsir amma bainahuma, jangan naik terlalu tinggi. Itu dulu ya. Sekarang kan gunungnya sudah dibabat habis ya. Dikit dulu kan biasalah gunungan tinggi begitu ya. Itu kalau zaman dulu jangan terlalu tinggi naiknya. Ya. Kalau sekarang mah ya udah dibabat habis, masuk ke area masjid. Jadi nggak apa-apa kita tinggi-tinggi juga. Sunnah sa'i, ya. Yang pertama, irtiqa ala Sofa wal Marwah qadra qamatin lirajul. Naik ya ke atas bukit Sofa dan Marwah setinggi orang berdiri, ya. Ya 170 meter lah. Jadi dari dari bawah kita naik ke atas sekitar 170 meter. Itu sunnah. Yang kedua, az-zikru wa du'a fi kulli syautin, banyak berzikir dan berdoa ya di setiap batas akhir berjalan, ya. Jadi kita sampai di Marwah doa, kemudian turun naik ke Sofa lagi berdoa, ya. Turun lagi naik ke Marwah doa, turun lagi naik ke Sofa doa, gitu. Zikir dan doa, ya. Yang keempat, al-masyu ala hayyinatin, berjalan pelan-pelan, fi jami'i sa'ihi, di sepanjang sa'inya. Wal harwalatu, kecuali itu bainal milainil akhdara, ini antara 2 tiang hijau, bagi laki-laki sunnah berlari. Ya, nih anggap nih, ini Sofa, ini Marwah. Kita kan setelah selesai rangkaian tawaf tadi ya, udah minum air zam-zam, udah selesai berdoa, langsung kita menuju sa'i ya, tempat sa'i, yaitu apa? Marwah dulu, Marwah. Nah, naik ke Marwah, turun dari Marwah, itu jalan biasa aja, ya jangan lari. Kemudian nanti di antara Sofa ke Marwah itu ada nanti di atas lampu hijau, ya, memanjang. Nah, antara 2 lampu hijau itu sunnah berlari bagi laki-laki. Harwalah, lari secepat mungkin, lari ya, antara 2 lampu itu. Jadi kalau sudah sampai ke lampu, misalnya ini lampu ya, ini lampu, naik ke Sofa, turun sampai di lampu ini lari. Nah, kalau sudah sampai ke lampu hijau yang satunya, udah jalan biasa lagi, naik ke Marwah, doa ya, turun dari Marwah, itu akan ada lampu hijau lagi, lari lagi, ya, sampai di lampu hijau yang berikutnya jalan, kemudian naik ke Sofa, begitu ya,
gitu. Khusus laki-laki, perempuan nggak usah lari. Yang keempat, sunnah mualat, ya, berkesinambungan antara perjalanan sa'i. Jadi kalau bisa jangan ditunda sa'inya, selesaikan. Istirahat boleh, capek, ya, tapi kalau lebih utamanya dilanjutkan, diselesaikan langsung. Yang kelima, sunnah suci dari hadas dan najis. Berarti kalau sa'i itu boleh nggak punya wudu, boleh sa'i, ya, boleh. Tubuhnya ada najisnya, boleh sa'i itu. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu kan wajib, syarat tawaf itu harus suci dari hadas besar ataupun kecil. Kalau sa'i mah hanya sunnah, boleh punya hadas juga, tapi sunnahnya suci. Yang keenam, harus berkesinambungan antara sa'i dengan tawaf, ya. Jadi setelah tawaf sunnah nyambung langsung sa'i. Seandainya pun tidak langsung, nggak apa-apa. Misal ngopi dulu lah, keluarlah baru nanti sa'i, boleh, nggak apa-apa. Tapi ya mending sekaligus saja, sekalian ngopinya nanti udah selesai sa'i cukup baru ngopi, ya, biar capeknya sekalian begitu. Yang ketujuh, al-itsyan bil adiyatil waridati asna'ah, membaca doa-doa, ya, di tengah-tengah sa'i. Ketika sa'i itu banyakin berdoa. Yang kedelapan, sunnah menutup aurat, yaitu kalau ketika sa'i nggak ada orang, kita lagi sendiri, sunnah nutup aurat. Tapi kan nggak mungkin nggak ada orang, berarti wajib nutup aurat. Yang kesembilan, ittiba. Ingat tadi ittiba apa? Membuka dada sebelah kanan, ya, menutup dada sebelah kiri. Jadi yang namanya selempangan itu ya ketika tawaf dan sa'i sunnah. Nah setelah sa'i selesai baru cukur. Minimal mencukur itu 3 helai rambut, 3 helai minimal, ya. Lebih utamanya botakin. Laki-laki, perempuan mah ukuran segini, ya, sekitar berapa senti nih, segini nih, ya, segini, 1 buku, ya, 2 sentian lah sekelilingnya. Jadi cambak, ambil ukuran segini, potong. Perempuan, kalau laki-laki sunnah dibotakin. Udah selesai, umur masa gitu doang, 2 jam selesai, ya. Nanti kita sedikit larangannya, ya. Itu ada larangan-larangan ketika umroh dan haji, ya. Yang pertama, ya, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang bertangkup atau berjahit, ya, tidak boleh laki-laki, ya. Yang ketiga, tidak boleh menutup wajah bagi perempuan. Makanya nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar, kecuali kemarin musim corona, nah, itu dimaafkan. Kemudian tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan, perempuan ini, ya. Yang kelima, tidak boleh mencukur atau memotong rambut selama melaksanakan ibadah haji atau umrah itu. Yang keenam, tidak boleh memotong kuku. Yang ketujuh, tidak boleh pakai wewangian. Kedelapan, tidak boleh berjima. Kesembilan, tidak boleh memakai minyak rambut, ya, ataupun meminyaki bulu janggut, tidak boleh. Yang selanjutnya, tidak boleh berburu atau mengganggu hewan-hewan liar darat yang ada di sana yang bisa dimakan. Tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram, tidak boleh mencabut, ya, rumput yang itu nggak boleh dicabut. Baik. Nah itulah sedikit tentang manasik daripada umroh, ya. Mudah-mudahan ada gambaran, ya. Insya Allah tinggal dipraktikkan saja. Bagi yang melaksanakannya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan?